mungkin ada di antara kita yang beranggapan malam nisfu Sya'ban adalah malam-malam biasa. Nggak usah ditanggapin, biarlah mereka menganggap itu adalah biasa. Tapi bagi kita yang dulu bersimpul di tempat ini, malam nisfu Sya'ban adalah malam yang teramat istimewa. Kenapa bisa begitu? Karena dalam hadis Rasulullah menyampaikan, man ahya lailatal idaini wa lailatal nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Kata baginda Rasul, siapa saja di antara kita yang mau menghidupkan dua malam hari raya, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, wa lailatul nisfi min Sya'ban, kata Rasul, dan mau menghidupkan malam nisfu Sya'ban, yang malam hari ini dulu kita bersimpul dalam rangka memperingati malam nisfu Sya'ban. Apa kata baginda Rasul? Lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah akan mematikan hatinya di saat hati-hati manusia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ustaz, matinya hati kayak apa? Apakah hatinya sakit? Enggak. Apakah dia tidak ingin makan? Oh, makannya paling doyan, minumnya paling banyak, jalan-jalannya paling serempet dan gesit. Yang dimaksud hatinya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika ditutup oleh Allah di saat dia menerima kebaikan. Contoh, kita si amat tetangga cuma ngingetin doang, padahal ayah anda Haji Jeff Sanusi setelah mengingatkan kepada kita beberapa waktu yang lalu, hadirin jamaah Masjid Jami'an Istiqamah, dimohon kehadirannya di hari Senin malam Selasa dalam rangka kita bersama-sama berdoa di malam nisfu Sya'ban. Udah ingetin kita. Ketika kita mau berangkat, kita samper tetangga kita. Ketika kita mau berangkat, kita ingetin tetangga kita. Orang kalau hatinya sudah dimatikan oleh Allah, bukan dia bersyukur kalau ada orang yang ingetin. Dia ngomong begini, itu kan yang dilakukan di Masjid Jami'al Istiqamah. Dulu kan Rasul belum pernah melaksanakan, sahabat kan belum pernah menjalankan. Ingat loh, kalau Rasul dan sahabat tidak melaksanakan, hati-hati loh. Ya Allah, jamaah yang baik. Padahal dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, khamsu layalin la turdud da'wa fiha. Ada 5 malam kata Rasulullah, yang ketika 5 malam ini bisa kita bermunajat di hadapan Allah, minta di hadapan Allah, mohon di hadapan Allah, la turdud da'wa, permintaan kita tidak pernah ditolak sedikit pun, alias doa kita mustajabah. Apa di antara 5 malam yang Rasulullah sampaikan kepada kita? Di antara 5 malam yang jika kita bermunajat di hadapan Allah, mohon di hadapan Allah, minta di hadapan Allah, tidak ditolak, alias mustajabah, adalah Lailatul Nisfi min Sya'ban, di saat malam nisfu Sya'ban. Jemaah yang berbahagia, maka kita berharap mudah-mudahan dengan kita duduk bersimpul di tempat ini seperti yang disampaikan oleh ulama-ulama kita, wal haq annal mu'mina idza ishtaghala fi tilkal lailatil khassah bi anwa'il ibadat min as-salati wat tilawati wat dzikri wat du'a yajuzu wa la yukrahu. Perhatikan kata ulama-ulama itu, sesungguhnya ketika orang-orang yang beriman di hadapan Allah, mereka menyibukkan dirinya di malam-malam tertentu, malam Jumat misalnya, nisfu Sya'ban contohnya, di 2 hari malam raya Idul Fitri dan umpamanya. Ini Rasul yang menyampaikan. Ini ulama-ulama menukil dari apa yang disampaikan oleh Nabi Rasul. Disibukkan dengan cara apa? Bisolati. Ya Allah, salatnya bukan hanya yang wajib kita kerjakan, salatnya bukan hanya wajib kita jalankan, mau
taubah. Sholat sunat taubah manfaatnya ada. Jika banyak di antara kita, siapapun di antara kita, termasuk Al-Fakir Daud Ismail, Adinau satu kaya dengan kita semuanya, tidak mungkin tidak punya dosa. Pasti banyak dosa, pasti banyak salah, pasti banyak kekeliruan. Allah sayang sama kita. Ditutup dosa-dosa kita, ditutup kesalahan-kesalahan kita oleh Allah. Andai kata Allah membuka aib saya, andai kata Allah membuka agenda satu kayak di aibnya, mohon izin, mohon maaf, nggak berani keluar kita. Apa sebabnya? Bergelimang dengan dosa dan salah. Bahkan jika kita melaksanakan salat taubah, kita berharap, ya Allah, hari ini kami duduk bersikup di masjid kami Al-Istiqamah, mohon izin, mohon maaf ya Allah, mereka banyak salah yang kami kerjakan, banyak dosa yang kami perbuat, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan terimalah taubat kami, di antaranya dengan kita melaksanakan salat sunnah taubat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Selepas sholat taubat, Ayahanda Haji Sanusi mengingatkan kepada kita, dan ini sudah merupakan program agenda tahunan kita. Sholat taubat selesai kita laksanakan, ada sholat yang selalu jujur banyak tidak diketahui oleh manusia. Rasul pernah menyampaikan hal ini kepada pamannya yang bernama Sayyid Abbas. Rasul berkata kepada pamannya, wahai pamanku Sayyid Abbas, ada wahai baginda Rasul, maukah engkau aku tunjukkan sholat yang manfaatnya banyak, yang fadilahnya luar biasa? Kata pamannya Sayyid Abbas berkata, mau ya Rasul, apa itu? Sholat yang masih adalah sholat sunnah tasbih yang sudah kita laksanakan dan kita kerjakan. Imam kita Adinda Ustaz Haji Ahmad Bukhayani ingatin kita, sholat sunnah tasbih kalau kita mampu melaksanakannya tiap malam. Cuma kalian saudara sepuh memang lumayan banyak. Kalau lagi rukun lama kayaknya, ya yang paling enak sholat tasbih lagi sujud. Kadang-kadang saking lamanya kalau mau bangun dari sujud, ada lama, kirain lamanya lama baca pules. Jadi kata ulama-ulama, Rasul menyampaikan kepada kita, kalau di antara kita mampu melaksanakan sholat sunnah tasbih setiap malam, monggo, tidak sanggup melaksanakan tiap malam, minimal seminggu sekali. Di malam apa? Malam Jumat silakan, malam yang lainnya monggo. Seminggu sekali tidak mampu melaksanakan, sebulan sekali, sebulan sekali tidak mampu melaksanakan, setahun sekali. Alhamdulillah kalau di antara kita setiap malam kagak mampu, seminggu sekali tidak mampu, sebulan sekali tidak mampu. Kalau kita dulu bersikup di malam nisfu Sya'ban di Masjid Al-Istiqamah, insya Allah kita selalu melaksanakan sholat tasbih. Jadi kata ulama-ulama di antara kita, satu malam tidak mampu, seminggu tidak mampu, sebulan tidak sanggup, setahun tidak sanggup. Kata beliau kan guru kita, minimal seumur hidup satu kali kita laksanakannya. Ini berarti manakala di antara kita mohon maaf, mungkin di antara kita baru kali ini melaksanakan sholat tasbih, berarti kita telah gugur kewajiban untuk melaksanakan perintah baginda Rasulullah SAW. Hadirin yang berbahagia, kan banyak kita melaksanakan sholat. Yang kedua kata ulama, di samping kita sibukkan dengan melaksanakan sholat wattilawati, banyak baca Quran. Ada yang protes, Quran 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Itu apa yang baca surat Yasin sampai 3 kali? Ustaz, emang gak boleh baca surat Al-Baqarah? Oh, emang gak boleh baca surat Al-Imran? Gak apa-apa. Oh, ini maaf, surat Al-Baqarah panjang, surat Al-Imran panjang. Mengapa yang dicari adalah surat Yasin? Pak, sekarang kita sudah enak. Yang memutuskan, yang mencari semuanya adalah ulama-ulama. Kita ini sudah tinggal mengikuti. Mengapa surat Yasin kita baca bukan surat-surat yang lainnya? Karena kata Rasulullah dalam hadisnya, surat Yasin qalbul Quran. Surat Yasin adalah hatinya Al-Quran.
3 kali baca, 3 kali balik kita membacanya, masing-masing punya niat tersendiri. Maka kita berharap mudah-mudahan dengan niat yang pertama, niat yang kedua, niat yang ketiga, insya Allah di malam nisfu Sya'ban ini semuanya keinginan dan harapan kita akan dimudahkan, dilancarkan, digampangkan, bahkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak terbayangkan yang terakhir, andai kata di antara kita tidak melaksanakan sholat jamaah di Masjid Al-Istiqamah, baca surat Yasin di rumah, nggak pakai Al-Quran, pakai aplikasi HP, saya yakin tidak sempurna 3 kali, jangankan 3 kali, 1 kali aja belum tentu akan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Orang pakai HP, mas. Buka jangan. Gak dibuka, aku penting. Dibuka. Tahu invest tidak. Kalau dia invest tidak, kalau dibuka, waduh, dibahaya bisa marah. Temen yang jauh dari tempat yang nanya, lagi ngapain? Dijawab, lagi baca surat Yasin. Temennya bilang lagi, lah tumben lagi. Iya dong. Temen yang satu kirim lagi temen satu, kirim lagi temen yang satu, nggak terasa 40 menit pegang HP, bukan baca Yasin, balesin WA. Lanjut dah, wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ustaz Asad di masjid udah Allahu Akbar, udah agak sadaqallahu, udah sadaqallahu azim. Tapi kita ada di Masjid Jami'at Istiqamah dipimpin oleh guru kita, imam kita Adinda Ustaz Khairi. Alhamdulillah 3 kali baca surat Yasin kita dalam kondisi yang sempurna. Alhamdulillah. Yang dipenting baca capek, apabila beliau yang mimpin surat Maghrib, mimpin surat Taubah, mimpin surat Tasbih, baca Yasin 3 kali balik sampai mimpin surat Isya. Apa luar biasa? Paling banyak pahalanya maksudnya. Jemaah berbahagia. Walhaq annal mu'mina yashtaghala fi tilka al-lailatil khassa bi anwa'il ibadah min as-salati wat tilawati wad du'a. Kita sudah doa di hadapan Allah, berzikir, kita sudah berzikir di hadapan Allah. Apa kata ulama? Ya justru boleh, wallahi tidak pernah dimakruhkan. Jangankan yang namanya haram, makruh aja iya. Itu menurut ulama. Jadi jemaah yang berbahagia, ibarat pepatah begini Bapak. Malam hari ini kita muqaddimah pembukaan dalam rangka untuk menyusul yang namanya malam nisfu Sya'ban. Selepas kita pulang ke rumah masing-masing, mohon izin, kalau kita nanti melanjutkan, perbanyak kita baca Quran. Kalau di antara pengen kita nyantai dulu, nggak apa-apa, lihat televisi, buat hiburan. Selepas itu tidur sore-sore, jam 2 pagi bangun, jam 2:30 bangun, jam 3 bangun, ngapain? Bukan kencing tidur lagi, tapi bangun melaksanakan sholat malam, sholat tahajud, tambah lagi sholat taubat, tambah lagi sholat tahajud, ditutup dengan melaksanakan sholat witir sampai menjelang waktu subuh. Kalau itu kita lakukan malam hari ini, demi Allah ibu bapak, kita termasuk ada hamba-hamba Allah yang sangat beruntung, yang sangat bersyukur karena Allah memperkenankan kita duduk bersimpuh di masjid yang sangat kita cintai ini. Amin ya rabbal. Jadi beruntungnya kita bukan karena dapat roti yang cuma 1, itu segampang kita beli. Beruntungnya kita bukan karena kita mendapatkan ayat, itu segampang kita beli. Tapi beruntungnya kita karena mendapatkan pahala yang hanya Allah yang tahu. Jemaah yang berbahagia, waktu sudah jam 8:20 menit. Saya lihat bapak-bapak sudah mulai ngomong. Di belakang sudah mulai duduknya kan, sini. Yang paling akhir saya persegi, karena Ramadan sudah menambah itu. Bahasa ayah anda haji kita tadi latihan tuh, latihan sebentar lagi akan kita masuk di bulan suci Ramadan. Ya Allah, baru kemarin kita tarawih di Masjid Jami'at Istiqamah 23 rakaat. Besok kita sholat sunat tarawih lagi. Perasaan kita baru kemarin loh Pak, duduk bersama dalam rangka tadarus. Perasaan baru kemarin loh Pak, duduk kita bersama dalam rangka qiyamul lail. Insya Allah sebentar lagi
Kan kita lakukan itu semuanya. Makanya yang doa yang selalu diajarkan oleh beliau Rasulullah SAW jauh sebelum datang Ramadan selalu kita baca dalam kalimat Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasilna qasidana. Yang sekali kita baca bersama Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Jemaah, Sya'ban yang tinggal beberapa saat lagi akan kita lewati adalah merupakan bulan yang bagi bersyukur. Kenapa? Di bulan Sya'ban ini Allah SWT turunkan Al-Quran dalam surat Al-Ahzab yang berbicara tentang bagaimana Allah memerintahkan kita sebagai orang-orang yang beriman ajak lalai, jangan pernah lupa untuk memperbanyak membaca sholawat kepada beliau baginda Rasulullah SAW. Kata Profesor Dr. Quraish Shihab, kata Gus Bahar, ketika beliau menyampaikan ayat ini ayat adalah ayat yang sangat indah, ini ayat-ayat yang sangat unik. Mengapa? Sebelum diperintahkan kita untuk bersalawat, mengawali Allah menyampaikan ayat yang sangat indah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Allah dan malaikat-malaikatnya mengajarkan kepada kita bersalawat kepada Nabi. Makanya Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pokoknya kita membaca salawat. Jemaah yang berbahagia sekali lagi sebarang kesempatan yang baik ini jangan sampai kita sia-siakan. Perbanyak kita berzikir, perbanyak kita berselawat, perbanyak kita berbagi Quran, perbanyaklah kita bersedekah. Mengatasnamakan Ketua DKI Masjid Jami'ah Istiqamah Ayahanda Haji Jack Sanusi mengucapkan ribuan terima kasih kepada para jamaah yang telah menyumbangsikan sebagai hartanya, mungkin mengirimkan makanan, mungkin mengirimkan uang dan sebagainya untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Jami'ah Istiqamah. Mudah-mudahan semua yang kita jalankan dan kita lakukan saat kita kerjakan, Allah akan menerimanya yang pada akhirnya akan memberikan pahala-pahala yang terbaik buat kita semuanya. Dan kita berharap ya Allah, bukan hanya di Masjid Jami'ah Istiqamah Allah kumpulkan kita, yang terpenting suatu saat nanti Allah kumpulkan kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemarin waktu yang sudah terlalu malam, waktunya kalau sebelah lama, mari kita akhiri pertemuan pada suatu malam hari dengan kita baca kita suatu Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita, Allah panjangkan umur kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah lancarkan usaha dan usaha kita, Allah jadikan semua anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah, menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Al-Fatihah buat orang-orang tua kita, buat keluarga kita, mereka berjuang dalam rangka masyarakat Masjid Jami'ah Istiqamah di sunnah Allah bagi masyarakat. Mudah-mudahan mereka mendapatkan ampunan di hadapan Allah, ditempatkan di depan layak, mudah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah buat saudara-saudara kita yang tertimpa musibah yang ada di Sumatera, yang ada di Aceh dan semuanya. Mudah-mudahan mereka mendapatkan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa kita mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan semuanya dalam ridha dan iman Allah Subhanahu wa taala. Selain kita bermunajat, nanti manakala kita meninggal dunia, meninggal kita dalam kondisi yang husnul khatimah. Bitilkan ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afalaki bihaqqil Fatihah wa bisul Fatihah wa barakil Fatihah. Ya Fadil alhamdulillah syarra ya man na'ti furahan. La wasallatu fiha salam akhir da'wahum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita berjumpa di malam nisfu Sya'ban di tahun yang akan datang. Dari kami Allahumma fil akhirati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah.